Saya milih boxing karena pertama perutnya udah buncit, jadi kalau mau latihan Muay Thai kakinya udah berat buat diangkat. I enjoy every single training with him because I will never be in this place juga. Yang lagi marak dan ramai itu para selebriti itu, celebrity fight itu bukan hanya fight untuk selebriti, atlet yang sesungguhnya juga dilibatkan supaya bisa melahirkan kembali juara-juara dunia seperti Chris John, Daud Jordan, itu berkesinambungan terus gitu. Boosters, balik lagi sama gua di Boostap. Udah siap buat boost up your energy hari ini? Karena gua mau ngajak kalian lihat sesuatu yang bakal ngebuka mata kalian tentang dunia boxing di Indonesia. Lupakan sejenak citra petinju kekar yang biasa kalian lihat, karena cewek-cewek sekarang juga gila-gilaan jagonya. Dan di balik fenomena ini, ada satu nama pelatih yang perannya penting banget. Dia nggak cuma ngelatih para petarung pria, tapi juga para serikandi di atas ring. Penasaran kan siapa orangnya dan gimana ceritanya? Langsung aja Boosters, kita ngobrol bareng sama pelatihnya. Untuk perkembangan olahraga tinju atau combat sport di Indonesia itu semakin mengalami kemajuan ya. Dari segi entertain, segi segala macam. Dengan maraknya di media sosial, itu olahraga tinju sangat diminati oleh orang-orang awam, bahkan bukan hanya laki-laki, bahkan perempuan. Salah satu wujud bahwasanya Buffalo Camp ini dipercaya, ya adanya member-member ini yang tertarik untuk fight. Bahwasanya kita mampu untuk melatih dengan benar. Inilah energi di balik pukulan-pukulan itu. Bagi Mary, konsistensi adalah kunci yang tak bisa ditawar. Teknik adalah senjata utamanya, karena kekuatan tanpa arah itu percuma. Dan yang terpenting, mental juara itu ditempa lewat latihan keras saat ia rela bangun pagi, mengorbankan kenyamanan demi sebuah impian. I started to try boxing, and then after I tried boxing, I feel like, oh, boxing is my new hobby. I feel like this is the one sport that I can do every day. This is the one sport that I enjoy every day. So that's why I chose boxing, and I feel like boxing, it's exciting. It came from myself. It didn't come from my parents or my family, because all of my family, they never do sports. They never do any sports. So like the only person who do sports in my family is only me. And like mostly I know it's men, but I feel like when I grew up, I'm a tomboy. I was a tomboy until now. So that's why like I enjoy doing men's sports. I enjoy doing what men do. So yeah, here I am. For me, it's consistency, because like you have to train every day. Every time I go here, every time I go to Buffalo, like I have to record every single training. So I have to know like which movement that I do wrong, like which, is it hook or is it like uppercut or is it like my jab or my strike. So like I have to record it and I have to like re-look at it, so I have to learn. And like consistency, like you have to go here every day, because sometimes you have to wake up in the morning for training, right? And it's really hard for me to wake up in the morning because I'm not a morning person. Pernah kepikiran gak sih kenapa orang mau-maunya milih olahraga sekeras boxing? Jawabannya ternyata simple, karena ketemu mentor yang tepat. Coachnya terbaik dengan instruksinya jelas dan gampang banget dimengerti. Jadi setiap teknik baru sangat tertantang. Dan yang paling keren, sang pelatih ini juga seorang atlet aktif. Saya milih boxing karena pertama perutnya udah buncit. Jadi kalau mau latihan Muay Thai kakinya udah berat buat diangkat. Jadi milihnya latihan yang
tangan lah, kebanyakan di tangan. Oh, kalau pelatih di sini sih emang oke sih, saya suka, cocok. Mereka ngasih instruksinya itu benar-benar friendly banget lah gitu, jadi cara menyampaikannya juga gitu, dan cukup jelas cara nyontohinnya juga bagus gitu, karena pelatih-pelatih di sini juga merupakan praktisi juga, mereka fighter gitu, jadi ya enak lah diajarin sama orang yang benar-benar punya pengalaman. Di mata pelatih, setiap anggota bukan sekadar murid, tapi seorang juara dalam proses. Ia menanamkan kepercayaan pada kemampuan mereka lewat dukungan penuh di setiap sesi latihan. Hasilnya, bukan cuma fighter yang jago, tapi sebuah atmosfer di mana semua orang terinspirasi untuk saling memberi semangat satu sama lain, mendorong bersama melampaui batas. So my coach, the best coach. Cause why? Cause like he always believe in me. Like whenever I feel like I cannot go for this tournament or for this fight, but he always make sure that I can do it. He always believe in me. And for like the training itself, like the first 2 weeks or the first 3 weeks we do with weights. So I enjoy every single training with him because I would never be in this place juga. Industri tinju di Indonesia sekarang semakin berkembang pesat dan yang paling penting pertumbuhannya ini terlihat berkesinambungan. Ekosistemnya makin sehat, pertandingannya makin berkualitas. Bukti paling gokil, lihat aja, bahkan para selebriti sekarang ikut turun gunung ke atas ring. Ini jadi tanda kalau boxing udah jadi bagian dari gaya hidup dan hiburan utama. Harapan saya tentunya sebagai praktisi dan profesional boxer itu industri tinju di Indonesia itu semakin berkembang, bahwasanya dikelola dengan bagus. Industri olahraga combat sport ini hidup, tinju ini hidup, sehingga berkesinambungan terus seperti di US, di Jepang gitu. Seperti yang saat ini yang lagi marak dan ramai itu para selebriti itu, celebrity fight itu bukan hanya fight untuk selebriti, tetapi atlet yang sesungguhnya juga dilibatkan supaya bisa melahirkan kembali juara-juara dunia seperti Chris John, Daud Jordan, itu berkesinambungan terus gitu. Semoga bisa nambah semangat kalian juga ya Boosters. Seperti biasa, gue tungguin banget obrolan kita di kolom komentar di bawah. Dan tentunya, dukungan kalian lewat like dan subscribe itu penting banget biar kita makin semangat bikin konten. Oke Boosters, segitu dulu untuk hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu ingat, boost up your energy.